Halo, selamat siang teman-teman di mana saja berada. Terima kasih banyak yang sudah menonton, mengikuti informasi-informasi yang kami kabarkan melalui akun YouTube kami Maximus Masenkian. Siang ini ya menurut saya sebuah kebetulan yang pastinya inspiratif karena di Sekretariat PGRI Flores Timur, di kediaman saya sendiri di Kota Larantuka, kedatangan seorang adik nih. Ini generasi muda Flores Timur yang menurut saya bakalan bisa menjadi aktor untuk perubahan di Kabupaten Flores Timur. Namanya Vera Levonoton ya. Ya, saya juga baru pertama kali ketemu ini, dan teman-teman sekalian, yang menarik adalah adik Vera ini memberanikan diri untuk siang ini datang di Sekretariat PGRI Flores Timur, datang bertemu dengan kami di sini, dan beliau datang membawa dua karya ini. Nah, ada dua karya bukunya. Jadi yang pertama ini 20 pelajaran kehidupan. Ini beliau tulis cerita pendek tentang pengalaman yang ia alami. Nanti akan beliau cerita secara lengkapnya. Lalu yang berikut ini ada antologi puisi. Jadi maksudnya apa beliau datang ke sini saya juga belum tahu. Nanti kita berbincang-bincang dengan beliau. Saya tadi sebelum live di sini ya, itu sempat bertanya dari kampung mana. Beliau bilang dari Nara Timur, tepatnya di IP Ebang. Nah, saya juga sampai di situ ada teman saya, ada Umar Sengaji dan beberapa teman lain yang ada di sana. Baik, Ade Vera. Ya. Selamat siang, selamat bertemu ya. Selamat siang, Pak. Pernah ketemu dengan saya sebelumnya? Belum pernah, cuman sering lihat Bapak di HP, di Android, di Facebook. Oh, di Facebook Ya. pernah. Sering-sering live Zoom sama teman-teman literasi. Oh, di Zoom juga pernah kita Pernah. bertemu? Pernah. Pernah kapan itu? Waktu ada narasumber Pak Butet Manurung. Oh, tentang literasi ya? Iya. Oh, Itu Vera iya juga iya. ikut. Waktu itu dapat informasinya dari mana? Waktu itu kebetulan ada teman yang sebar linknya, dan memang wah hebat sekali nih, bagus, jadi Vera ikut saja. Oh, iya iya. Baik, Vera, ini di usia berapa tahun sekarang ya? 19 tahun. 19 tahun, masih usia SMA, baru tamat tahun kemarin ya? Iya. Sudah menghasilkan 2 buku ini. Vera punya kemampuan untuk mulai menulis itu dirasakan kapan itu, dan ceritanya bagaimana? Dari awal pertama Vera menulis mungkin dari SMP, kebiasaan menulis diary atau surat cinta apalah waktu SMP ya. Dari situ Vera mulai Vera menulis. SMP di mana? Di SMP Negeri Satabilan. SMP di Satabilau Iya. ya. Dari situ, tapi tulisannya Vera tidak publikasikan, cuma Sama Vera, simpan saja. kami pernah turun di SMP Satabilau. Waktu itu dengan Pion Ratuloli. Vera sudah Itu tamat? Vera sudah tamat. Oh, Vera sudah SMA. tamat. Oke, lanjut ya. Dari situ tulisan dari SMP Vera sudah mulai tulis, cuman tidak Vera publikasikan, Pak. Cuman disimpan saja. Oh. Jadi bacaan Di diary pribadi, saja ya. Mulai dari SMA kelas 1 Vera coba menulis dan publikasikan, dan ternyata respon teman-teman juga, wah ini bagus, lumayan, kembangkan terus. Jadi Vera mulai eksplor keluar itu tulisnya di mana? Di Facebook sama gabung sama emang teman-teman literasi, ada beberapa yang gabung. Jadi Vera juga belajar banyak dari mereka. Oh, iya. Selebihnya Vera lebih suka tulis tentang sejarah Adonara, tentang kehidupan yang secara realita kita tahu, Pak. Oh, Gitu. iya. Jadi teman-teman sekalian, Ade Vera ini punya 2 karya buku ini, karya cerpen dan puisi ini bermula dari keseringan menulis di diary. Iya. Lalu mulai mencoba menulis di Facebook, ya, bergabung dengan teman-teman di kelompok literasi juga. Baik. Lalu mulai terpikir untuk kemudian karya ini dibukukan, itu kira-kira motivasinya dari mana? Lalu Vera punya perjuangan seperti apa nih? Karena menghasilkan buku ini, kalau di kalangan guru-guru teman-teman ya,
ya kita bisa hitung berapa guru yang sudah menghasilkan karya. Boleh diceritakan Vera? Ya, jadi awalnya memang hanya koleksi bacaan pribadi saja Pak. Jadi bacaan pribadi, terus waktu itu ada teman yang kasih semacam jalan untuk terbit buku. Dia kasih coba ke penerbit ini, soalnya murah begini ya. Jadi Vera coba tanya ke penerbit itu, cuman waktu itu memang belum ada terpikirkan untuk Vera terbitkan Sabar, buku. teman ini siapa? Teman yang mengarahkan tadi atau menginformasikan Teman itu? literasi juga Itu siapa? dari Adonara waktu itu. Oh, di grup Facebook begitu? Iya Pak. Oh, terus? Terus dari situ Vera belum terpikirkan untuk terbitkan buku, cuman banyak koleksi Vera tulis banyak, daripada simpan saja, coba Vera bukukan saja. Jadi waktu itu saya pikir kalau maju selangkah bisa, kenapa tidak begitu Pak? Iya. Jadi, kenapa tidak memilih untuk maju tadi? Ya, Ya. motivasi saya cuma itu satu, kenapa kalau bisa maju kenapa tidak? Gitu. Jadi oke, Vera coba dulu. Setelah Vera kumpulkan naskah terus kasih ke penerbit, alhamdulillah diterima Pak, Jadi komunikasi dengan penerbit ini bagaimana? lewat via Instagram. Ke Instagram. Dapat alamat mereka dari teman tadi? Ya memang Vera ikuti penerbit di Instagram tuh, Vera ikuti juga. Oh, Ya, jadi mereka sering terbitkan buku juga. Dari situ Vera tanya-tanya mereka, kemudian Vera kirim naskah, alhamdulillah diterima. Oh, jadi Vera waktu menerbitkan buku itu posisi sudah di SMA kelas berapa? SMA kelas 3. SMA kelas 3 ya? Itu juga hampir tamat Pak, berapa bulan lagi selesai. Di sekolahnya Vera di SMA Negeri 1 Adonara Timur itu apakah ada dapat bimbingan khusus dari guru atau komunitas literasi di sekolah atau seperti apa? Kalau untuk bimbingan pribadi tidak Pak. Jadi Vera kebanyakan belajar otodidak. Dari otodidak ya. Belajar otodidak. Ya, terus ada teman-teman kakak-kakak mahasiswa yang suka menulis juga, Vera sering-sering tanya juga. Wah, Ya. keren ya. Jadi aktivitas di sekolah itu otodidak ya untuk mulai belajar nulis itu. Tapi apakah ada guru, misalnya guru bahasa Indonesia, misalnya sekedar memberikan motivasi, atau Vera menghasilkan karya ini diketahui oleh sekolah atau tidak? Kalau menghasilkan karya diketahui sekolah setelah Vera lulus Pak. Oh, Ya. setelah Vera lulus. Ya, Jadi buku setelah- ini, dua buku ini belum dibuat semacam ada peluncuran itu belum ya? Belum. Oh. Kalau untuk Vera ke sekolah kasih buku itu sudah dari Sudah. kemarin. Cuman untuk peluncuran sendiri belum. Iya ya. Bagaimana perasaan Vera ini? Artinya saya belum tahu ini kalau di usia anak-anak SMA kemarin di SMA negeri itu pernah, tapi itu dibuat kolektif. Iya. Nah, kalau di sekolah saya di SMP Negeri 1 memang SMP Negeri 1 Lewalema tempat saya mengajar, memang untuk menghasilkan buku ini juga sudah sekian sering, tapi juga antologi antar beberapa siswa yang nulis. Baru kemarin itu ada satu karya tunggal Irna yang sekarang juga sudah masuk di SMA Negeri 1 Larantuka. Hanya memang jarang sekali sih, jarang sekali adik-adik generasi muda yang kemudian memilih untuk menulis buku. Perasaan Vera bagaimana kalau kemudian menghasilkan karya dan dibukukan ini? Yang jelas memang alhamdulillah sekali Pak. Itu memang kalau bagi Vera bukan sebuah kebanggaan, tapi lebih ke kalau kita bisa memberikan untuk orang lain kenapa tidak. Nah, untuk Vera sendiri mungkin kalau bacaan dalam buku Vera bisa Vera tuangkan segala macam ide atau mungkin jadi inspirasi untuk orang lain gitu Pak. Jadi bukan sebuah kebanggaan untuk Vera, tapi lebih ke kalau untuk Berbagi. ya berbagi Pak. Kalau untuk orang lain nikmati bisa, kenapa tidak? Wah, teman-teman sekalian, jadi ini anak usia SMA yang menurut saya inspiratif ya, luar biasa, bahwa ia menghasilkan karya buku ini tidak untuk kebanggaan dirinya sendiri, tapi ada kepuasan itu di saat dia berbagi. Nah, Vera, antara dua buku ini, cerpen dengan antologi puisi ini, mana yang duluan? Antologi puisi ini. Antologi puisi ini yang duluan ya? Iya. Oke, diceritakan dulu proses kreatifnya untuk antologi puisinya ini. Iya. Bagaimana apa inspirasinya, lalu kemudian menulisnya seperti apa?
Ya, kalau untuk antologi puisi Dengan sendiri, gambaran secara umumnya di dalam ini. ya, antologi puisi sendiri ini Vera kumpulkan tulisan dari SMA kelas 1. Oh Ya. iya, iya, Jadi tulisan di sini kesannya masih sederhana, soalnya Vera kumpulkan dari SMA kelas 1, SMA kelas 2, dari semua tulisan Vera. Terus di sini Vera kasih judul Cerita Gadis dari Pelosok Timur. Oh iya, kenapa itu judul Ya, itu? banyak Judul? orang yang bertanya-tanya juga. Jadi cerita gadis dari pelosok timur. Jadi ada yang bertanya, ini sebenarnya cerita atau puisi? Judulnya Cerita Gadis. Oh, padahal Jadi, itu antologi iya, puisi. jadi maksud saya cerita gadis dari pelosok timur ini cerita gadis dari seorang gadis pelosok timur, cerita yang dia cerita yang dia jadikan puisi gitu Pak. Puisi ini sebenarnya cerita, tapi kembangkan dalam Iya bentuk kan, puisi itu kan tidak ada definisi, Iya. satu definisi ya. Iya. Jadi kebanyakan puisi Puisi dalam adalah buku, puisi. iya. Puisi ini kebanyakan menceritakan kehidupan saya, kehidupan secara pribadi dengan kelompok, dan sebagian lagi hanya imajinasi. Kalau Vera sendiri mengalami pengalaman kehidupan pribadi, memang ada yang menyayat sekali atau ada yang terasa sangat terpukul sehingga sampai melahirkan gagasan atau imajinasi itu, apa itu? Sebenarnya inspirasi paling utama dari orang tua. Ya, dari orang tua. Kalau buat orang tua senang kita bisa lakukan, memang harus untuk seorang anak buat orang tuanya senang. Dan buku ini juga sebenarnya untuk mama saya, untuk almarhumah ibu saya, cuman dia keburu dipanggil sama Tuhan. Ya. Jadi banyak dari buku ini ceritanya juga tentang ibu. Tentang ibu. Ya. Tentang sakitnya ibu juga ada sini. Ya. Ibu merasa Vera merasakan ya perjuangan dengan ibu untuk melawan sakit itu, rasakan Luar biasa sekali Pak ibu. Ibu sakit apa? Ibu kanker. Oh, ibu kanker ya. Ibu sakit sekitar 3 tahun gitu Pak. Hanya di tempat tidur saja. Luar biasa sekali. Jadi, itu membuat terlintas imajinasi untuk menulis sosok ibu itu ya. Iya, banyak dari tulisan Vera juga tentang ibu semua. Tentang semangat ibu melawan sakitnya, tentang perjalanan ibu dari awal sakit sampai meninggal. Vera mereka berapa orang di keluarga? 4 orang bersaudara. 4 orang. Vera keberapa? Vera anak ketiga dan perempuan pertama, punya adik satu lagi. Ya. Jadi teman-teman sekalian ya, ada peristiwa pengalaman pribadi di keluarga, lalu itu kemudian melahirkan imajinasi dan lahirlah buku antologi puisi Cerita Gadis dari Pelosok Timur. Banyak puisi-puisi Vera di sini yang mungkin nanti kita akan nikmati. Nah, berikut ini 20 pelajaran kehidupan. Ini boleh diceritakan Vera? Ya. Itu cerpen ya? Iya, ini cerpen. Untuk buku yang kedua ini. Sabar. Vera punya hobi menulis puisi dan cerpen ini berjalan beriringan atau seperti apa nih? Untuk hobi menulis sendiri, sebenarnya Vera lebih suka menulis puisi. Lebih suka menulis puisi? Iya, untuk menulis cerpen ini baru-baru beberapa hari, mungkin 1 tahun belakangan Pak. Iya. Karena memang selain baca puisi, Vera juga kadang suka baca cerpen. Jadi berawal dari membaca itu, kemudian coba Vera buat satu cerpen apalah, berawal dari satu cerpen kemudian terkumpul menjadi beberapa cerpen Pak. Dan untuk tentang buku itu. Untuk buku ini sendiri 20 pelajaran kehidupan, sebenarnya ceritanya agak berbeda Pak. Untuk buku ini Vera karangnya pas jaga mama waktu sakit. Jadi selama sekitar 2 minggu Vera karang cerpen ini. Jadi itu hampir setiap malam Vera jaga mama, Vera tulis. Di rumah, jaganya di rumah. Jadi hampir 2 minggu Vera jaga mama nulis cerpen ini. Jadi setiap Vera tulisnya sampai larut malam Pak, sampai jam 1-2 ke sana. Jadi setiap Vera nulisnya di kertas biasa? HP. Oh, HP di memo begitu? Iya, di aplikasi Word begitu Pak. Oh, aplikasi Word. Iya. Setiap malam Vera tulis, meetingnya sampai jam 2 sampai jam 3. Itu setiap mama putar muka,
belum tidur, putar muka belum tidur. Mama sering marah juga waktu Vera nulis cerpen ini karena mama tidak tahu, karena kesannya Vera main HP dari tadi. Jadi pas mama putar muka main HP terus sampai pagi. Putar muka main HP lagi. Padahal itu Vera sedang menulis iya, itu. jadi Vera tidak hiraukan sama sekali. Vera lanjut tulis sampai selesai. Jadi proses buku ini yang antologi lebih dulu iya, ini lebih dicetak. dulu, Pak. Iya. Lalu kemudian Ini cerpen itu Iya. ya. Oke, baik Vera. Setelah buku hadir diterbitkan, lalu proses mendapatkannya ke sini bagaimana, lalu Vera memperkenalkan buku ini ke publik itu seperti apa? untuk buku ini Vera setelah terbit Vera komunikasi dengan penerbitnya sendiri. Waktu itu Vera tunggu sampai sekitaran 2 bulan untuk yang pertama kali dicetak. 2 bulan setelah itu dikirim ke sini. Iya. Sabar, ini Iya. lekukan pena ya? Iya, sebenarnya nama penanya Lekukan Pena, Pak. Setiap Vera tulis memang Ada tagline itu ya? iya, Guepedia ini di mana? di Bogor. Bogor. Oke, siap. Jadi setelah buku datang, 2 bulan buku datang, Vera langsung ke SMA Negeri yang pertama, ke sekolah Vera, ke SMP Lewat alumni. Kiki ya dikirimnya buku. Iya, ke alma mater SMA Negeri, ke SMP Satap, dan ke beberapa sekolah di Adonara Timur Vera jalan semua. Oh, jadi Vera sendiri yang jalan untuk Iya. memperkenalkan buku. Iya, Pak. Nah, sabar. Ini biayanya berapa, lalu Vera mendapatkan uang untuk mencetak buku itu bagaimana caranya? Biayanya untuk penulis sendiri dikasih diskon, Pak. Oh, harus dikasih Iya, diskon. dikasih diskon. Jadi Vera mengeluarkan uang sendiri itu kira-kira berapa? Tergantung banyaknya pesanan, Pak. Oh. Ya, semakin banyak buku berarti kirim uangnya lebih banyak. Jadi kurang lebih berapa kemarin Vera keluarkan itu? Sekitar 1 juta sampai 2 juta. Sampai 2 jutaan ya, ada ya. Oh iya, oke. Itu Vera dapat uangnya dari mana? Orang tua atau Orang teman? tua, Pak. Dari orang tua yang ini. Iya. Setelah bukunya terjual baru Vera bisa kasih Kembali. kembali. Wah, teman-teman sekalian, jadi memang saya juga alami ya bagaimana membuatkan buku itu. Biasanya juga kita terkendala pada bagaimana membiayai untuk cetak. Tetapi itu bukan soal bagi seorang penulis yang mau berbagi gagasan, pikiran, imajinasinya. Dan hari ini seorang anak SMA nih teman-teman sekalian, ini menurut saya sangat inspiratif, di mana bisa dijadikan contoh seorang anak SMA yang punya perjuangan ya, punya ketangguhan untuk kemudian punya kepuasan berbagi melalui karya buku. Oke, baik Vera. Dalam komunitasnya Vera dengan teman-teman di usia sekolah SMA, minat ke literasi, minat menulis ini seperti apa yang Vera amati? Ya, itu dia, Pak. Untuk minat literasi sendiri kebetulan Vera juga bangun sebuah komunitas di kampung. Itu Komunitas apa itu? literasi, Pak. Ada nama spesifiknya begitu? Komunitas Senitawa. Komunitas Senitawa. Iya. Oh. Itu sebenarnya berawal dari komunitas literasi juga. Jadi Vera coba bangun di kampung karena memang di kampung itu Jadi dari di Tibang itu ya? Iya, dari usia SD, SMP, SMA itu ada semua. Jadi keseharian mereka hanya main HP saja, Pak. Jadi kenapa tidak kita arahkan mereka ke hal yang lebih positif? Nah, jadi Vera coba bangun suatu komunitas begitu, komunitas literasi, Pak. Tapi kami tidak hanya bergerak di bidang literasi saja. Misalnya bidang sosial atau apalah, kami buat kegiatan diskusi, membaca, menulis begitu, Pak. Cuma memang minatnya sangat kurang sekali, Pak. Iya, minat sangat kurang. Ya, kadang datang hanya buka 1-2 lembar bulan. Jadi itu cuman kami biarkan saja, dilihat saja, jangan dipaksa, Pak. Ya, karena menurut Vera pribadi, kesadaran itu tumbuh dari diri sendiri, Pak. Ya, tidak bisa kita tarik secara paksa. Gitu. Jadi memang minat di kampung Vera sendiri sangat kurang, Pak. Terus dukungan juga kurang. Ya. Baik, Vera akan melanjutkan ke sekolah kemana ini?
di Amikom Yogyakarta. Amikom Yogyakarta itu Vera mau dalami basic apa di sana nanti? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Wah. Ya. Punya cita-cita apa kalau mau hari ini punya pilihan kuliahnya ilmu komunikasi? Itu berarti kira-kira Vera punya cita-cita apa? Sebenarnya dari kecil saya sudah senang menirukan reporter di TV, Pak. Oh, Jadi ini Vera cita-cita punya Veranya hobi lari ini. ke reporter atau wartawan semacam itulah, Pak. Oh. Bidang jurnalis. Bidang jurnalis ya. Wah. Teman-teman sekalian, jadi ini saya sudah menemukan beberapa adik-adik yang punya hobi ke literasi itu memilihnya ke komunikasi lalu punya mimpi menjadi reporter gitu. Kalau kenal adik Katarina Kira Sabon Lama Blawa, itu beliau bertemu dengan beliau itu waktu kita kasih materi di SMA Negeri 1 Benar Barat tentang jurnalistik, dan dia sangat mengidolakan ada satu reporter TV di Amerika, bahkan dia bercita-cita ingin menggantikannya. Ya. Dan saat ini dia sedang kuliah komunikasi di Undana. Memang dia punya mimpi itu. Nah, hari ini juga saya temukan lagi ada Ade Vera yang juga punya pilihan yang sama. Waduh, luar biasa ini. Jadi datang tidak diundang, tapi kemudian dia datang memberikan inspirasi yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi pintu masuk untuk kalau misalnya ada adik di Kabupaten Flores Timur yang punya potensi, boleh kita diskusikan seperti ini untuk menginspirasi. Baik Vera, apa pesan Vera kepada orang muda di Flores Timur untuk dalam hal berkarya? Untuk orang-orang muda Flores Timur, yang pastinya tetap semangat. Jangan karena kita di timur, kadang orang bilang kita terbelakang, pikiran kita jangan terbelakang, jangan mau kalah, terus berkarya bisa di bidang apa saja, bisa di mana saja, bisa kapan saja. Jangan hanya berpatokan pada satu. Ketika kamu gagal, sudah kamu tidak mau berusaha lagi, itu sebaiknya jangan. Jadi ketika kamu gagal, yakinlah bahwa ada sesuatu hal yang lebih indah, yang lebih baik lagi ketika kamu gagal di satu tempat. Jadi bangkit, jangan mau kalah, tetap semangat. Woi, luar. Kita berikan aplaus dulu. Lalu teman-teman sekalian, mari kita dengarkan Vera mungkin sedikit melakukan promosi untuk bukunya ini. Ini teman-teman PGRI Kabupaten Flores Timur mengambilnya, membelinya sebagai bentuk apresiasi untuk Vera dalam karyanya, dan Vera saya berikan kesempatan mungkin bisa melakukan promosi sedikit 2 bukunya ini ke teman-teman. Kira-kira kalau mau mendapatkannya itu bisa dibeli di mana, atau kalau mau dapatkan melalui Vera maka bisa menghubungi Vera melalui apa, dan kira-kira harganya berapa. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga mari kita sama-sama memberikan apresiasi pada generasi muda Flores Timur dengan cara membeli karya mereka. Silakan Vera, bisa dipromosikan. Ya, buat layaknya seperti seorang reporter lah. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman pecinta literasi dimanapun berada, pastinya suka menulis atau suka membaca, dan ini 2 karya sederhana dari saya, Vera Lowonoton. Kiranya teman-teman yang berminat bisa menghubungi saya melalui via Facebook, Instagram, ataupun WhatsApp. Mungkin teman-teman banyak mengenal saya di Facebook dengan Vera ya. Kalau berminat silakan inbox pribadi, dan di Instagram Vera Noton @09 bisa japri saya saja. Terus jika ingin menghubungi lewat via SMS atau WhatsApp bisa ke nomor 0812 4687 7807. Mungkin bisa diulang lagi nomornya, Ya. tentang nomor WA-nya. Saya ulangi lagi, jika teman-teman literasi berminat menghubungi saya melalui via SMS atau via WhatsApp, bisa menghubungi ke nomor 0812 4687 7807. Terima kasih, salam literasi. Oke, salam literasi dulu kita, mantap. Baik teman-teman sekalian, ini obrolan kita di siang yang terasa semangatnya tetap pagi.
Vera, terima kasih banyak sudah Ya, hadir di sini. Saya juga tidak menduga, baru tadi selesai kegiatan webinar tentang pembuatan video pembelajaran, saya sudah ganti seragam. Tiba-tiba datang seorang tamu ini, rupanya Vera yang datang dan menyampaikan karyanya ini, dan dalam keterbatasan nanti ini PGRI akan ambil sebagai bentuk apresiasi. Dan teman-teman sekalian, khususnya teman-teman guru di Kabupaten Flores Timur, mari kita berikan apresiasi kepada Ade Vera. Beliau dalam keterbatasan dan menarik tadi ya, imajinasi menulisnya itu dari proses bagaimana merawat ibunya yang mengalami penyakit kanker sampai meninggal, bahkan niat tulusnya untuk mempersembahkan buku ini ke ibunya juga tidak tersampaikan karena ibunya keburu meninggal. Dan luar biasa Ade Vera, saya menyampaikan terima kasih. Kiranya ini jalan baik untuk Ade Vera, teruskan bakat dan minat ini. Kalau memilih di Jogja itu menurut saya tempat yang pas, tempat tumbuhnya iklim ilmiah di sana, dan terus dikembangkan. Mudah-mudahan bermanfaat baik untuk Vera sendiri maupun untuk orang lain. Pastikan bisa kuliah dari menulis. ya, siap. Nah, itu doanya supaya Ade Vera tetap mengasah minat bakatnya, bergabung di komunitas-komunitas literasi, selalu bertanya, dan kalau memilih dari ilmu komunikasi maka itu pas, cocok. Mungkin ada pesan yang paling terakhir untuk teman-teman yang menyaksikan video ini, boleh disampaikan. Oke, mungkin pesan yang terakhir untuk teman-teman sekalian, banyak sekarang dari teman-teman mungkin pemikirannya kalau kuliah harus di universitas negeri. Ya, itu menurut Vera tidak harus di universitas negeri, karena di swasta maupun negeri ilmunya sama saja. Cuman mungkin bedanya biaya sama akreditasi. Tapi jika teman-teman semangat belajar, lebih menunjang mungkin semangat belajarnya segala macam, itu teman-teman lebih bagus, intinya daya tingkatnya mungkin lebih baik dari anak-anak yang kuliah di perguruan tinggi negeri. Jadi tidak harus di perguruan tinggi negeri, swasta pun boleh, asal kembali ke pribadi teman-teman sekalian. Maju dan tidaknya kita sendiri itu kembali kepada diri kita sendiri. Sekian. Oke, baik, terima kasih. Dan dengan berakhirnya pesan Ade Vera, kembali kami menyampaikan terima kasih untuk hadirnya di sini. Terus berkarya dan inspirasi, dan mari teman-teman kita semua kita berikan dukungan untuk anak muda Flores Timur dalam berkarya, khususnya juga di dunia literasi. Salam hormat, selamat siang, salam sehat, tetap jaga kesehatan di tengah situasi COVID yang masih terus merebak ini. Salam, selamat siang.